Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi menggunakan model pembelajaran Directed Inquiry Activity. Apa sih Directed Inquiry Activity itu? Jadi, Directed Inquiry Activity yaitu suatu kegiatan yang dilakukan di mana siswa dapat menemukan langsung dalam teks bacaan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, jadi nanti akan diberikan sebuah teks bacaan, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabannya terdapat pada teks bacaan sebelum pertanyaan itu. Nah, nanti akan Ibu bacakan teks bacaan itu. Anak-anak harus melihat, mendengar, kemudian menyimak sehingga nanti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam buku teks. Dari sini paham? Baik, materi kita hari ini yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Silahkan dibuka bukunya halaman 12. Ayo mengamati. Benda terbuat dari kayu. Sebelum itu, anak-anak masih ingat tidak? Apa pengertian benda? Ya, benda yaitu segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Kemudian, benda terbagi menjadi berapa? 2. Benda mati dan benda hidup. Contoh dari benda hidup apa? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian benda mati, ya seperti buku, pensil, kayu, dan lain sebagainya. Kemudian, apa saja yang termasuk bukan benda? Ya, panas dan cahaya. Kenapa? Karena panas dan cahaya tidak bisa menempati ruang dan tidak mempunyai massa. Oke, selanjutnya Ibu akan bacakan teks yang terdapat dalam halaman 12. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang dan diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur setelah 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, itu tadi teks bacaan mengenai benda terbuat dari kayu. Selanjutnya, anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut.
Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Pertanyaan kedua, apa keunggulan benda yang terdapat dari kayu? Yang ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Yang keempat, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, semua jawabannya terdapat di dalam teks. Jika anak-anak tadi melihat, mendengar, dan menyimak apa yang ibu baca, maka anak-anak dengan mudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, silakan sekarang anak-anak kerjakan soal-soal tersebut. Ibu beri waktu 30 menit. Jika anak-anak lupa akan jawabannya, silakan anak-anak baca ulang kembali teks wacana tersebut. Silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Baik, kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Jawabannya berapa? Iya, 2-4 minggu. Pertanyaan kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan Dina. Iya, kayu mudah dibentuk dan bertahan lama sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Pertanyaan ketiga, ada yang bisa jawab? Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Ya, mudah terbakar dan mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Pertanyaan terakhir, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Sebutkan apa saja. Meja, benar. Kursi, pensil, lemari, dan masih banyak lagi benda-benda yang dapat dibuat dari kayu. Wah, semua pasti menyimak ya apa yang tadi Ibu baca, karena kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku teks. Ibu kasih jempol 2. Wah. Nah, anak-anak, coba kalian lihat benda-benda di sekitar kelas kalian. Coba sebutkan benda yang terbuat dari kayu dan kegunaannya. Ada apa? Meja. Ya, meja terbuat dari kayu. Coba apa kegunaan meja? Alas untuk menulis. Ya, meja itu alas untuk menulis. Kemudian ada pensil. Apa pensil kegunaannya? Untuk menulis. Ada kursi, ya ada kursi. Kursi untuk apa? Untuk duduk. Baik, sepertinya anak-anak sudah mulai paham ya apa yang Ibu sampaikan mengenai benda-benda yang terbuat dari kayu dan juga kegunaannya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian mengenai benda-benda yang terbuat dari kayu, Ibu berikan tugas. Silahkan dicatat tugasnya. Nanti dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Yang pertama, bagian pohon mana yang diambil untuk dijadikan benda-benda tersebut? Yang kedua, bagaimana cara memperoleh kayu? Yang ketiga, apa yang dilakukan setelah menebang pohon? Dan yang terakhir, coba anak-anak sebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu yang ada di rumah kalian. Silahkan pertanyaan-pertanyaan itu dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan lupa belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dari Ibu cukup sekian. Sebelum kita menutup materi pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas pimpin doa. Cukup sekian materi hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.